Ki Ageng Lembu Peteng, Bumi atau Prabu Brawijaya V yang nama kecilnya Raden Alit punya 3 orang selir, dan tak satu pun putri dari Jawa di samping sang permaisuri. Ketiga selir inilah yang kelak kemudian menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Istri selir yang pertama adalah putri dari Cina yang bernama Xiu Banji atau Tan Engqian, maka disebut Putri Qian. Namun yang lebih terkenal sebagai Putri Cina. Tan Engqian ini adalah putri dari Tan Gohuat, seorang pedagang dan ulama dari Cina yang selanjutnya juga disebut Syekh Bantong. Putri Cina ini ketika hamil diserahkan kepada Arya Damar, putra Brawijaya V yang menjadi adipati Palembang karena desakan dan kecemburuan sang permaisuri. Kemudian putri Cina tersebut melahirkan Jin Bun atau Raden Patah, raja Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Demak Bintoro. Istri selir yang kedua adalah putri dari negeri Campa yang bernama Amarapati atau Putri Campa, dan orang Jawa menyebut Putri Cempo. Amarapati adalah adik dari Chandra Dewi, ibu Bong Swiho alias Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel adalah keponakan Putri Campa. Dengan Putri Campa ini Prabu Brawijaya menurunkan bayi perempuan yang diberi nama Retno Pembayun atau Putri Pembayun. Putri Pembayun kemudian menikah dengan Adipati Andayaningrat yang hijrah ke Pengging dan disebut juga Ki Ageng Pengging Sepuh. Kemudian Ki Ageng Pengging Sepuh dan Putri Pembayun menurunkan Ki Kebo Kanigoro dan Ki Kebo Kenongo yang kemudian disebut Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menurunkan Mas Karebet atau Joko Tingkir yang kemudian menjadi raja di Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Jadi Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir itu cucu dari Putri Pembayun dan buyut dari Putri Campa. Dan suatu saat Prabu Brawijaya V menderita penyakit laki-laki yang sangat parah dan sulit diobati. Seluruh tabib dan ahli pengobatan dari seluruh negeri Majapahit, bahkan dari luar kerajaan, namun tak satu pun yang sanggup untuk menyembuhkannya. Dalam keputusasaan, sang Prabu Brawijaya masuk sanggar Palangatan untuk bersemedi atau meditasi selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Dalam penderitaannya, akhirnya sang Prabu mendapat wangsit atau bisikan gaib yang berbunyi, "Hai sang Prabu, jika ingin penyakitmu sembuh, tidurlah dengan orang Wandan yang kulitnya kuning." Ternyata ada seorang dayang Putri Campa yang dibawa dari Wandan, wilayah negeri Campa, bernama Putri Cemara yang berkulit kuning bersih berwajah cantik. Kemudian meski statusnya hanya dayang atau pelayan, namun diambil selir oleh sang Prabu sesuai dengan wangsit yang diterimanya dan diberi nama Wandan Kuning. Ketika sekali saja tidur dengan Wandan Kuning, penyakit yang diderita sang Prabu langsung sembuh seketika. Karena selir sang Prabu ini hanya seorang dayang atau pelayan, maka beritanya tidak boleh bocor keluar istana yang bisa membuat malu sang Prabu. Lembu Peteng sangat disayang oleh ibunya, apalagi oleh Nyi Buyut yang dianggap neneknya, karena sampai setua itu tidak dianugerahi keturunan. Suatu saat Buyut Masabar hendak pergi ke istana mengaturkan hasil penarikan pajak dan upeti untuk dipersembahkan kepada sang Prabu Brawijaya di istana Mojopahit. Tanpa sepengetahuan Buyut Masabar, Lembu Peteng yang saat itu berumur
sekitar sewindu atau 8 tahun secara diam-diam mengikuti Buyut Masabar. Ketika Buyut Masabar sedang menghadap Sang Prabu, tiba-tiba terdengar suara gong yang dipukul dan bergema ke seluruh isi istana. Semua terkejut mendengarnya, dan seluruh prajurit Mojopahit segera bergegas menuju alun-alun untuk siap berperang. Tamtama penjaga istana segera menuju sumber suara. Dilihatnya seorang bocah laki-laki sedang memegang tabuh gong Kyai Sekar Delima yang dikeramatkan itu, karena tak seorang pun boleh memukul gong itu kecuali Sang Prabu Brawijaya apabila mau maju ke medan perang. Bila gong berbunyi nyaring, maka prajurit akan memperoleh kemenangan. Tetapi sebaliknya, kalau bunyinya mendem atau nyaris tak terdengar, maka prajuritnya akan kalah perang. Segera ditangkap anak itu dan dihadapkan kepada Sang Prabu untuk dijatuhi hukuman gantung. Betapa terkejutnya Buyut Masabar melihat Lembu Betang ditangkap prajurit. Sebelum Sang Prabu menjatuhkan hukuman, maka Buyut Masabar buru-buru menyampaikan kepada Sang Prabu bahwa anak yang menabuh gong tersebut sesungguhnya putra Sang Prabu sendiri dengan putri Wandan Kuning. Sang Prabu tidak begitu saja percaya, maka seorang abdi disuruhnya mengambil cermin. Begitu Sang Prabu melihat wajahnya dalam cermin, menjadi terkejut karena anak tersebut sangat mirip dengan dirinya. Akhirnya anak tersebut diampuni kesalahannya dan diakui sebagai putranya. Kemudian diberi nama Bondan Kejawan. Selanjutnya Sang Prabu memerintahkan Buyut Masabar untuk mengantar Bondan Kejawan ke desa Tarub untuk mengabdi pada Ki Ageng Tarub, sahabat Sang Prabu. Anak tunggal Ki Ageng Tarub yang bernama Dewi Nawangsih terkejut melihat Buyut Masabar membawa anak laki-laki ke rumahnya. Kemudian dipanggilnya Ki Ageng Tarub yang baru pulang dari sawah. Bondan Kejawan diterima Ki Ageng Tarub sebagai anak angkatnya dan sekaligus muridnya, yang diajarnya berbagai ilmu bela diri dan aji jaya kawijayan. Di samping itu, Bondan Kejawen juga diajarnya menjadi petani yang rajin dan ulet, sehingga hasil sawah Ki Ageng Tarub menjadi berlimpah. Ada pepatah Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Bondan Kejawan yang serumah dan sering bersama mengerjakan sawah, maka lama-lama jatuh cinta kepada Nawangsih, adik angkatnya. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya oleh Ki Ageng Tarub, Bondan Kejawan dinikahkan dengan Dewi Nawangsih dan melahirkan anak laki-laki yang tampan, diberi nama Getas Pendawa. Selanjutnya Ki Getas Pendawa menurunkan Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo menurunkan Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis menurunkan Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan menurunkan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Panembahan Senopati menurunkan Raja-Raja Mataram, Hamengkubuwono di Kasultanan Yogyakarta, Pakubuwono di Kasunanan Surakarta, dan Raden Mas Said atau Mangkunegara di Praja Mangkunegaran. Jadi memang ketiga selir Brawijaya V tersebut yang menurunkan para raja di tanah Jawa.